Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan, karena saya juga masih ingat ini mau percaya atau mau enggak, Gus Dur kundur dari Lirboyo nggak begitu lama gonjang ganjing di Jakarta. Ada pernyataan Pak Pramono Anung, Pak Seskap, bahwa melarang Presiden Jokowi ke Kediri kan, ya. Kemudian dibantah sendiri oleh Pak Pramono Anung bahwa kenapa nggak boleh ke Kediri? Karena nggak diundang, gitu. Karena nggak diundang. Ya silahkan masuk Pak Eko bilang gitu kan. Masuk. Berarti bukan gara-gara takut ke Kediri? Enggak, ya kita berharap benar-benar dibuktikan. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mas Raka? Pripun? Saya. Alhamdulillah. Niki beberapa hari ini. Nggih. Tadi siang niku kula maos artikel panjenengan lah kok dados artis dadakan to Gus jenengan Gus. Sebetulnya kalau artis sudah terkenal lebih dulu. Oh, gitu, ya. Sampun artis riyen nggih. Artis riyen. Niku nembe-nembe mawon jajan. Terus niki kula badhe niku lho Gus. Bertanya tentang kewingitan Kediri niku lho. Ature kok presiden-presiden niku napa badhe teng Kediri niku kok ada rasa takut jabatannya apa? Lengser begitu. Oh, itu. Jadi lagi viral hari ini di beberapa media nasional menyikapi pernyataan ada pernyataan Pak Pramono Anung, Pak Seskap, bahwa melarang Presiden Jokowi ke Kediri kan, ya. Kemudian dibantah sendiri oleh Pak Pramono Anung bahwa kenapa nggak boleh ke Kediri? Karena nggak diundang, gitu. Karena nggak diundang. Ya silahkan masuk Pak Eko bilang gitu kan. Masuk. Berarti bukan gara-gara takut ke Kediri? Enggak, ya kita berharap benar-benar dibuktikan. Kalau mau ke Kediri silahkan datang ke Kediri. Kita semua tentu warga ke Kediri akan senang beliau datang ke kota Kediri khususnya, bukan di Kabupaten Kediri, di kota Kediri, dan jalan-jalan di Jembatan Lama Kediri gitu kan tambah asik. Karena Jembatan Lama ini adalah jembatan tertua di Jawa. Ya, jembatan ini adalah jembatan bangunan Belanda yang diresmikan tanggal 18 Maret tahun 1869. Di tanggal 18 Maret 2020 ini sudah berusia 151 tahun. Jembatan ini lebih tua dari jembatan Brooklyn di Manhattan City di New Jersey yang diresmikan tahun 1883. Nah, terus hubungannya apa dengan kewingitan di Kediri gitu kan? Pertanyaan ini sudah lama menggelitik bagi sebagian banyak orang dan bahkan pejabat takut untuk ke Kediri. Betul. Hanya dua presiden yang berani datang ke Kediri, pertama Presiden Soekarno, yang kedua Presiden Gus Dur. SBY juga pernah Pak? SBY pernah ke Kediri tapi melipir. Bukan Kediri yang... Bukan Kediri kota. Kediri kota menyeberangi sungai Barat, sungai nggak berani. Berarti kewingitannya itu ada di Sungai Berantasnya? Sungai Berantas. Kenapa Sungai Berantas kok wingit banget gitu kan? Kenapa sampai nggak berani masuk wilayah kota Kediri? Melipir lah. PSB itu melipir dari Kepung, Ngancar, Kepung, sempat ke Kodim. Kodim 0809 Jalan Ahmad Yani ya. Cuman kemudian kebalik lagi. Nggak nyari, dan beliau baru mengunjungi Kediri itu ketika beliau sudah lengser. Oh iya. Ya, makan soto di Pakelan itu. Bocaran Pakelan. Pakelan ya? Di Pakelan, di pojok Pakelan itu. Kenapa sih sebenarnya, apa yang membuat Kediri angker gitu kan? Ya, kalau angker apa dulu gitu kan? Angker bir atau angker apa? Wingit. Wingit.
Angkernya itu karena adalah aukamakol, jadi ini cerita folklore. Iya. Bahwa itu adalah kutukan Raja Kartikeya Singa. Kartikeya Singa ini adalah Raja Kalingga Selatan. Ya. Beliau adalah suami dari Ratu Sima. Ya, Ratu Sima. Lah, beliau membuat undang-undang namanya Kalingga Dharma Sastra. Itu ada 119 pasal. Di antaranya bahwa salah satunya barang siapa, intinya kalau kepala negara tidak bersih, maka ketika masuk Kediri akan lengser. Nah, ini menjadi menarik, dan ini kenapa menjadi ketakutan gitu loh. Kenapa harus takut gitu kan? Semua orang tanya, takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Lah, kenapa kepada hal seperti ini takut gitu kan? Oh, nggak iso, Kediri harus wingit. Wah, ya diwingit nih. Wah, iki menarik. Kediri harus wingit gitu kan. Wingit gitu kan. Tapi diuber KPK Melayu, seperti nangis gitu kan. Wingit mana KPK sama Kediri gitu kan. Ya, kalau ngomong wingit bahwa sisi kearifan lokal itu harus terpelihara juga. Kenapa terpelihara? Artinya jangan sampai sesuatu itu membuat menyekutukan kepada Allah. Kalau sudah menyekutukan, ngapain jadi manusia gitu kan? Jadi kodok wis toh. Ya. Jadi kodok selamat malah kalau jadi manusia. Karena manusia itu dimiliki kelebihan sebagai hayawanun natik, hewan yang berpikir. Kenapa hewan berpikir? Ya berpikirlah sendiri. Kenapa kalau kamu takut masuk ke diri itu kan? Berarti kalau melihat pada sisi ini, ujian rukun iman yang keenam itu diuji. Biqadri khairihi wa syarrihi. Qada qadarnya Allah tentang qadar baik dan jelek. Itu aja. Masuk lagi ke tadi kutukan Siman ya. Singa. Ya, Kartikeya Singa. Kartikeya Singa. Ya. Itu kerajaan itu pada masa Kalingga di abad ke-6. Abad ke-6. Iya, kerajaan Kalingga yang terkenal Ratu Sima kan. Jadi kerajaan Kalingga berarti ada di Kediri, Pak ya? Kalingga di Keleng Kepung. Di Kepung sana. Keleng Kepung. Iya, Kepung Pare itu ya. Tapi kutukannya kenapa kok bisa di Sungai Brantas gitu? Kutukan kenapa bisa di Sungai Brantas gitu kan? Artinya pada posisi sebetulnya Kediri itu di zaman dulu tidak kita menyebut tentang kota dan kabupaten belum ada. Belum ada. Secara administratif baru dipisah itu tahun 48. Artinya pada waktu itu Kediri Raya. Posisi kenapa Kediri? Karena di barat sungai itu adalah tempat pawiatan. Ya, tempat pengkaderan, tempat pendidikan. Oh, iya. Ya, tempat pengkaderan pendidikan. Ya, namanya lagi juga folklore, cerita tutur bahwa jika sudah menyeberangi Sungai Brantas, ya tunggu aja gitu kan. Tunggu aja tanggal mainnya gitu. Dan lagi-lagi bahwa saya nyatakan tidak ada kutukan yang abadi gitu kan. Wong kutukan putri siapa itu yang dicium, jadi akhirnya dicium hilang kutukannya kan? Oh iya. Ya. Putri tidur lah, dicium akhirnya dia bangun. Sama dengan kutukan ini. Makanya bahwa kullu syai'un halikun illa wajhah. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ini bisa hancur kecuali Allah. Apalagi kutukan menungso itu. Meskipun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan. Tapi yang berbeda lagi bahwa bukan kemudian dia melebihi kekuasaannya Gusti Allah, tidak. Jadi posisinya tetap bahwa kalau pengen silahkan dibuktikan sendiri apakah benar. Ya, jadi Pak Presiden, Pak Jokowi kalau pengen membuktikan ke Kediri apakah angker tidak, ya
silakan datang ke Kediri. Kalau kemudian lengser, berarti kutukan itu belum expired, gitu kan? Tapi lagi-lagi baca sholawat saja lah, baca sholawat saja, insya Allah selamat. Gitu. Tapi dulu katanya ada kutukan juga terkait Sungai Brantas, Pak Gus Bar. Ini tentang apa? Tidak akan ada itu pondok pesantren di timur sungai gitu. Kalau kutukan buktinya sekarang juga banyak gitu, banyak. Berarti kutukannya itu yang expired tadi ya. Kutukannya expired. Jadi kalau ngomong kutukan memang ngomong tentang di barat sungai itu memang tempat pawiyatan, tempat pengkaderan pendidikan yang cukup bagus. Buktinya pesantren-pesantren yang ada di barat sungai cukup lumayan gede dibandingkan yang di timur sungai. Di timur sungai. Sekolah-sekolah pun juga sama. Sekolah favorit di Kota Kediri itu SMA 1, SMA 2. Semuanya di barat sungai. Ya. Jadi kutukan itu yang jelas kalau kita melihat pada posisi dua presiden yang datang ke sini, Soekarno. Berarti Soekarno juga pernah menyeberangi Sungai Brantas? Pernah. Beliau bertemu dengan Komando Brigade Sikatan, Kolonel Surahmat. Di dalamnya dekat kantor rumah dinas Kapolres itu, ya. Apalagi Soekarno masa kecilnya juga di Kediri, ya. Beliau sering ke Kediri, artinya pada posisi itu. Ya, kalau tahun 48, 49, 50-an pernah ke Kediri. 48 ya, 48 mungkin, 48 itulah. 48 itu. Nah, pada posisi itu Soekarno lengser baru tahun berapa? Tahun 67-an. Jedanya berapa tahun? Iya, dari 50-an ya. Iya. 48 ke 50. Jedanya berapa lama? Sekitar 10 tahun. Ya, lebih no. Iya, lebih. 67. Berarti lebih. Hampir 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun. Artinya kan cukup lama. Dan lengsernya Pak Soekarno tahu sendiri karena apa, faktor apa dan sebagainya. Pun demikian dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur gimana? Ya, kalau Gus Dur kan jelas bahwa penemuan dokumen terbaru bahwa dawuhnya Gus Dur tunggu aja, ya tunggu aja nanti pasti akan kebuka. Dan benar, cara lain Gus Dur membuktikan bahwa beliau tidak bersalah dan kemudian dilengserkan oleh kawan-kawan politiknya menunjukkan bahwa ini loh kebenaran itu akan terbukti. Ya. Tapi kalau Gus Dur itu jeda waktunya berapa lama, Gus? Jeda itu di Muktamar NU ke-29 di Lirboyo tahun 99, beliau 2001 dilengserkan di Pulau Gate itu di Memorandum 1, Memorandum 2. Jadi jedanya memang karena masa pemerintahan kepresiden Gus Dur kan cuma 5 tahun. 5 tahun di 99, 2000, 2001 3 tahun. 2 tahun berikutnya diteruskan oleh Megawati. Berarti masih ada jeda ya? Masih ada jeda setahun kan? 99, 2000, 2001. Iya. 2001, terus 2003, 2004 kan? 2004 kan waktu itu 2004 kan pilihan presiden yang jadi Pak SBY. Ya. Terus kalau momen terakhir itu yang itu politikus yang di apa? Bukit Daun, paginya ketangkap KPK di Surabaya. Banyak yang kemarin otak-atik Gatot terkait masa itu banyak. Ada Roma Hurmuzi, terus ada si siapa itu lagi Menteri Olahraga itu, ya, sama juga itu. Tapi yang perlu dipertegas lagi, ketika pejabat itu di Kediri, kemudian dia bersungguh-sungguh, justru semakin kuat, saya katakan. Seperti apa contohnya? Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah Bredaha. Jadi raja yang dikader di Kediri. Hampir semua raja-raja Majapahit sebelum memimpin negara itu menjadi Bre Kediri. Jadi Kediri ini kan putus setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Ya,
kemudian seret sampai Kenaro, Wisnuwardana, sampai akhirnya sampai yang terakhir Kertanegara. Kertanegara kemudian dikalahkan lagi oleh Jayakatwang. Jayakatwang mengalahkan itu karena pada posisi itu Kertanegara di Singosari ada ekspedisi Pamalayu. Habis semua, nggak ada orang, semua dikerahkan di ekspedisi Pamalayu. Ya, di posisi itu kemudian ekspedisi Pamalayu itu berarti menyerang, membuat gerakan untuk memperluas wilayah. oh Ya, di daerah Pamalayu itu dimasuk ke daerah Malaka di Melayu sana. Nah, pada posisi itu kemudian Jayakatwang dikomporin sama si Aryawiraraja, serang gitu kan. Karena kamu adalah cucu dari Kertajaya, harus mengembalikan posisi itu. Serang habis tahun 1293 tertulis dalam Prasasti Kudadu, ya. Kemudian di situ penyarangan habis, kemudian Jayakatwang berkuasa kurang lebih 8 bulan. Hanya 8 bulan. 8 bulan. Posisi itu dimainkan lagi oleh si Aryawiraraja. Dimainkan dengan pasukan Tartar datang, sebagian diambil alih ditarik, ya, sebagian lagi diserang untuk menyerang Kediri. Kediri dikatakan oleh Aryawiraraja bahwa itu adalah Singosari. Sehingga mereka sangat menggebu-gebu untuk menyerang. Dalam waktu kurang sehari hancurlah Kediri. Nah, hancurlah Kediri, kemudian dipukul balik, dihabisin mereka. Yang Tartarnya dihabisin. Yang mukul balik itu ya pasukannya Aryawiraraja, karena Sanggrama Wijaraden Wijaya itu Raja Majapahit yang pertama itu juga posisinya mengabdi kepada Jayakatwang. Meskipun dia adalah menantu daripada Kertanegara, karena 4 orang istrinya itu adalah anak dari Kertanegara. Nah, posisi penyerangan ini kemudian menjadikan Kediri pada waktu itu, apakah ada pertanyaan juga yang menarik di masa lampau, apakah Jayakatwang ini juga kena kutukan gitu kan? Oh iya. Karena dia juga lengser gitu kan. Karena posisinya di Gelang-Gelang itu, dia posisinya di barat sungai di daerah Madiun. Di Gelang-Gelang itu di Madiun, kemudian dia nyebrang Sungai Berantas melakukan penyerangan. Nah, ini pertanyaan, apakah ini juga termasuk kutukan kena lengser tadi gitu kan? Lagi-lagi bahwa ternyata juga adalah permainan politiknya Aryawiraraja. Oh iya, untuk melengsarkan bagaimana cara mengembalikan hegemoni Singosari dalam konteks kerajaan yang baru yang diberi nama Majapahit. Untuk terakhir, jadi pesan jenengan tentang kewingitan Kediri tadi apa? Monggo disampaikan. Ya, kewingitan Kediri bahwa Kediri tinggal mau pilih yang mana, Kediri wingit atau nggak wingit? Yang wingit dulu. Ya, kalau mau wingit, bahwa posisinya wingit itu salah satunya bagaimana kita menjaga Kediri dengan baik. Artinya, kalau menjaga, sebenarnya kewingitan itu sebenarnya pesan agar tradisi yang ada itu dijaga, agar kewingitannya itu muncul. Jadi kalau era pembaharuan dikatakan dalam Al-Muhafadzatul Qadimi Sholeh, Al-Muhafadzatu al-Qadimi Sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tradisi lama yang terjaga, tapi ada pembaharuan. Jangan meninggalkan secara keseluruhan, gitu. Jangan meninggalkan secara keseluruhan. Posisi ini penting. Ini dalam menjaga pola ekosistem yang ada di Kediri. Apalagi Kediri semakin lama akan semakin maju, ntar ada bandara, tentu hiruk pikuk Kediri sudah hilang. Sudah tradisi yang ada sudah hilang. Tradisi yang ada. Ini harus dijaga, salah satunya itu tadi. Tradisi yang tetap menjaga. Ya, menjaga budaya leluhurnya. Ya,
Jadi saya katakan bahwa apakah wingi dan sebagainya itu masalah keyakinan. Silakan percaya dan silakan tidak. Jadi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah nasnya Gusti Allah biqadri khairi wa syarrihi, ya sudah santai aja. Makanya saya ngomong bahwa Pak Presiden jangan takut datang ke Kediri, ya, jangan takut. Takut itu kepada Allah, bukan takut kepada kutukan, gitu loh. Yang untuk manusia kok, yang untuk manusia bukan Allah, gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa jimatnya apa kalau datang ke Kediri? Jimatnya ya ada al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan-raguan. Jimatnya lagi apa? Sholawat mawon. Insya Allah selamat, gitu. Insya Allah selamat. Terus apa lagi tadi? Terus untuk yang tidak wingit, Gus. Pesan untuk yang yang tidak wingit, Kediri, wong rata-rata itu kadang-kadang orang anak sekarang itu tembung mung jari ini. Jari ini kai. Ya, jari ini kan. Jari ini kalau tidak wingit, ya tetaplah bijaksana dalam hal konteks menghargai. Kalau tidak wingit, Kediri ini juga pengen disambangi oleh presiden. Nah gitu loh. Ya, mbok pisan-pisan diundangi presiden cangkruan neng jembatan lama gitu kan. Apalagi jembatan bersejarah, apalagi pas datang tanggal 18 Maret nanti. Pas ulang tahun jembatan lama ke 151 tahun. Keren. Pak Jokowi katuran Pinara datang ke Kediri tanggal 18 Maret 2020. Insya Allah mboten enten napa-napa. Mengke lek wedi kalau meriah, Pak. Insya Allah meriah. Ya, insya Allah meriah. Di tahun 1135 ya, Raja Kerajaan Belanda, Ratu Belanda itu menjadikan jembatan lama ini juga tempat untuk pesta pernikahan. Jadi pernikahannya di Belanda tapi mereka juga di situ. Mereka ini penguasa lalim, dolim yang menguasai Indonesia, gitu. Harusnya mereka harus jengkar duluan dong, karena mereka berbuat dolim, bolak-balik lewat Sungai Brantas kok. Ayo. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ayo dan. Ayo. Kalau ini contoh aja, kalau mereka bolak-balik Londo, Jepang ya meskipun hancur. Ya, tapi Londo kan suwe banget. Jadi kalau kita melihat proses era gemente pemerintahan Belanda, kolonial Belanda, dia mulai membangun di wilayah barat sungai itu tahun 1835. Mereka baru jengkar 48. Artinya tempo yang cukup lama. Toh mereka juga enjoy aja. Ngapain? Gitu loh. Karena yakin. Ya, karena yakin aku jajah gitu loh. Yakin aku jajah gitu loh. Jadi kalau artinya periodisasi di abad ke-6 hingga ke sekian, nyapo sing kena kok presiden Indonesia. Londo ya bebas merdeka gitu kan. Apa krono ora percaya gitu kan. Enggak ada sangkut paute gitu. Wong padha menungsone. Gitu. Jadi saya harapkan bahwa yang tidak percaya silakan datang ke Kediri saja. Santai mawon. Enggak usah bingung-bingung. Nanti kita ngopi bareng di Jalan Toho, terus kemudian kita jalan-jalan melingkari Jalan Klenteng, Jalan Yosudarso, kemudian menikmati tempat sejarah, ada jembatan lama Brook Over dan Bantas de Kediri, kita menikmati benteng Blok Kuis di Polres Kediri Kota, kita menikmati ada gereja merah, ya. Gereja merah juga cagar budaya juga. Dan juga yang timur jalan itu loh Pak, bagus itu. Ya, itu di kantor kepresidenan. Kantor kepresidenan itu adalah tempat pusat pemerintahan di era Belanda juga. Dan sampai sekarang kalau malam hari kita bisa melihat rusa-rusa dan jumlahnya ratusan rusa yang di sana. Tapi tidak terbuka untuk umum. Tergantung yang bawa siapa gitu. Tergantung yang bawa siapa. Siap. Sementara gitu dulu Gus Barak. Siap, terima kasih Mas Raka. Mas Raka Toan ya? Oh, Raka Toan. Mas Raka. Oh, gitu dulu Mas. Yes, terima kasih.